Ini kalau dipandu aja teman-teman yang mau bertanya. Oh, ini Dok, ada pertanyaan dari Bu Nurjana nih, Pak Puji. Tentang kelainan darah hemofili belum dibahas. Bisa tolong disampaikan Pak Puji mungkin? Suaranya Mas Bi putus-putus. Oh ya. Sekarang Dok, tadi soal penyakit hemofili belum dibahas oleh Pak Puji, mungkin bisa disampaikan Pak Puji. Gimana? Penyakit hemofili. Putus. Penyakit hemofili bisa tolong dibahas Pak Puji, ini ada pertanyaan dari teman-teman. Iya, yang mana? Yang hemofili? Iya, betul. Iya, hemofili. Minta dibahas. Oh ya. Jadi mana? Mas Dwi, mungkin teman-teman pada di mute ya, kok jadi nggak bisa nanya ini. Ya, Dok. Ini setelah penjelasan hemofili bisa ajukan pertanyaan langsung nanti, Dok. Enggak, maksudnya teman-teman ini bilang tolong di mute katanya, soalnya pada nggak bisa nanya. Sudah Dok, bisa Dok. Silakan tes speaker mungkin 1 atau 2 orang, udah bisa Dok. Oke, alhamdulillah udah bisa Dok. Ya, silakan yang mau bertanya duluan, monggo silakan. Iya Dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dok, masalah penyakit kesemutan itu, dia udah lama sekali merasakannya, tapi dicek general check up itu dia semuanya bagus, tapi kesemutannya masih tetap gitu. Itu gimana ya Dok? Apa yang mesti kita perbuat untuk pasien saya ini? Udah bagus semuanya. Semuanya, ya. Menghilangkannya gimana ya? Makasih Pak Puji, Dokter Ine. Iya, sama-sama. Gimana Pak Puji? Bisa langsung dijawab. Saya jawab semutan dulu ya. Jadi semutan itu pertanyaannya keduanya semutan. Yang semutannya mana? Salah satu atau semuanya? Yang kanan yang lebih sering yang kanan, yang kiri udah agak berbeda. Tangan atau kaki? Jari tangan kanan. Nah, kalau semutan seperti itu biasanya ada jaringan yang tertutup dia. Biasanya perbaikannya itu di perbaikan struktur. Jadi struktur mulai dari lengan sini sampai ke arah tulang leher ini biasanya ada masalah di situ. Itu ditopung kali ya Dok ya? Topung kadang, kalau topung itu kan dia ini topung itu dia disirkulasi kan. Kalau struktur bukan itu. Apa caranya? Kalau struktur berarti perbaikan struktur, pembenahan tulang belakang, perbaikan sendi, posisi sendi. Nah, ketika sendi sudah terperbaiki, kemudian masih ada otot yang kemudian menyumbat darah yang bersirkulasi ke area tersebut. Nah, itu baru diperbaiki ototnya. Karena biasanya kalau dia anemia ya, semutan karena anemia, kurang darah, biasanya dia nyandar kanan, tangan kanan semutan, nyandar tangan kiri semutan, kakinya disandarkan semutan. Itu khas kurang darah. Tapi kalau dia hanya sebelah, ini biasanya semutannya karena stagnasi. Kalau kita mengatakan stagnasi, sirkulasi yang arahnya ke situ itu bermasalah gitu. Nah, bermasalahnya biasanya kebanyakan di struktur. Oh gitu ya. Ini yang kesemutannya kanan aja Dok, jari tangan kanan. Ya. Tapi kiri tapi nggak parah, nggak separah. Berarti kan ada struktur di atas itu. Coba dicek itu strukturnya. Oke. Makasih dokter. Ya, silakan untuk penanya yang lain. Ini yang saya jawab untuk yang hemofili ya. Silakan. Gangguan ini kan gangguannya di pembekuan. Saya untuk kasus seperti ini memang jarang kita jumpai, jarang banget kita jumpai.
Tapi kalau kita melihat dari fungsi-fungsinya, berarti kan kita bicara tentang kualitas darahnya. Nah, kalau kualitas darahnya berarti kaitannya dengan zinc materi itu. Seperti itu. Cuma saya nangani kasus seperti ini sangat jarang karena nggak pernah ketemu kayak gini. Jarang sekali. Ada yang dilaporkan teman-teman, tapi saya belum menangani. Kalau kesemutan mungkin bisa latihan itu ya Pak? Gimana? Bisa latihan ini kali, jari-jari, olahraga jari. Bisa itu bisa. Olahraga jari-jari. Kalau tangan masalahnya gitu. strukturnya itu di bagian atas, di tulang belakang bagian atas itu nanti di situ juga harus diperbaiki, Bu. Sebab kalau dia latihan jari berarti kan di area lokal dia masalahnya. Untuk selanjutnya dipersilakan Mbak Neni Astari. Ya. Terima kasih. Suaranya putus-putus. Lagi nggak bagus ya. Dok, Pak Puji mau tanya, itu kalau lymphoma sama lipoma itu sama atau beda? Gimana? Lymphoma dan ini kan ada beberapa contoh penyakit gangguan darah. Ada lymphoma, ada juga orang bilang lipoma itu sama atau beda? Ini menurut medis gimana? Beda. Kalau limfoma, kelenjar limfa membesar. Kalau beda. Lemak ya? Ya, kalau limfoma lemak. Nah, kalau limfoma itu banyak kasus. Kalau dulu saya ketemu yang seperti itu, saya gosok sampai panas daerah tersebut, memutar. Dari kali kemudian ditempelkan. Karena sifat lemak kalau ketemu panas itu apa? Lumer. Nah, kemudian kita gunakan minyak yang panas kemudian sambil digosok, itu pengaruhnya banyak banget dan bisa sampai kempes. Dikerjakan sendiri bisa, kalau itu lemak ya. Kalau dibekam bisa gak sih, Dok? Oh, bekam nggak bisa. Oh, lipoma nggak bisa dibekam ya? Nggak bisa. Bekam Paling nanti ambil pengaruhnya titik tidak dekatnya langsung. aja, Kalau toh terjadi ini, sebenarnya pengaruhnya tidak langsung kepada tubuh, terjadi perbaikan pada tubuh, tubuh baru memperbaiki diri. Tapi kalau dari pengalaman yang kita, kalau kasus seperti itu, ya bahasanya sederhananya lemak kalau ketemu panas ya ini. Cuma kadang kita kan bingung bagaimana memanasi. Tapi dari pengalaman kita itu kalau dia digosok sampai panas saja nggak usah pakai apa-apa, itu aja nanti kecil loh. Itu yang gede sebesar ini, itu 3 kali terapi itu, ini bisa hampir sudah normal, tinggal kecil banget. Nah pertanyaannya, kalau itu muncul lagi, berarti ada sistem tubuh yang nggak beres, yang kemudian menjadikan itu akan muncul nantinya berulang. Oh iya. Di Moksa bisa ya, Puji? Coba aja, saya belum pernah yang moksa ya, tapi kalau prinsipnya harusnya bisa. Kan Pak juga tuh Moksa. Ya. Kalau herbalnya apa, Pak Puji, kalau untuk lipoma? Kalau biasanya kalau di dalam kayak gitu, ini rata-rata yang kita temui ya. Saya tidak bisa mengatakan harus pakai ini. Ini biasanya tonifikasi gitu, karena rata-rata lidahnya biasanya pucat yang paling banyak. Bisa kemudian membantu dari dalam. Kalau dari luar seperti itu tadi. Makasih Pak Puji, Dokter. Ya. Mungkin ada herbal nggak Pak yang bisa ditaruh di atasnya ini? Di atasnya lipom. Yang sifatnya hangat. Sifatnya hangat. Nah, hangat Yang itu sifatnya hangat. Apa mungkin daun dewa atau apa? Kalau lemak kan biasanya enggak ini. Kalau daun dewa kan sifatnya dingin. Dia kalau sumbatan baru. Peradangan baru. Tapi kalau lipoma biasanya bukan itu. Ya kasih aja misalnya jahe diparut
larut, kencur, itu yang sifatnya hangat-hangat itu. Yang sifatnya panas. Ya, itu dari pengalaman seperti itu. Itu medicated oil itu kan juga panas ya, Pak Puji. Itu bisa ya? Boleh dicoba. Makanya intinya ketika itu dikerjakan hasilnya ada, berarti itu cocok. Kalau tidak, berarti perlu dianalisa ulang. Ya, baik. Makasih, Pak. Yang kepada Bu Aris Salatul, silakan. Assalamualaikum Dokter Ina. Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Silakan Bu Aris. Bapak mohon bocoran Pengendali. Ini sindromnya kalau orang kena malaria itu sindromnya di ini kalau di permukaan level kedua itu Sanyau. Itu di sindrom di permukaan mau masuk ke dalam, sebelum ke dalam dia di tengah-tengah, itu sindrom Sanyau. Nah itu baru pakai itu kalau saya pelajari. Nah kemudian kalau yang sindrom Shaoyang, maaf ya. Itu sindrom di tengah-tengah itu. Berarti sindrom tidak di permukaan, tidak di dalam, tapi di tengah-tengah. Tapi ini masuk ketiga sindrom permukaan, Taiyang, Shaoyang, Yangming. Nanti baru Taiyin, Shaoyin, Zhiyin. Itu sindrom dalam, tiga dalam. Nah, itu biji dari jambe atau biji dari pepaya. Nah, biji pepaya itu bisa kalau orang dewasa itu bisa langsung diminum begitu aja butiran atau ditumbuk, kemudian ini juga obat cacing itu. Ini yang paling gampang seperti itu. Dan ini cenderung lebih aman gitu. Dosisnya 2 sendok makan gimana Pak dosisnya? Lihat anaknya umur berapa. Lah, ya kan? Bu Aris, untuk anak-anak apa untuk orang dewasa? Enggak. Anaknya Untuk umur anak-anak apa dewasa? umur berapa? Masih baby sih Dok, masih 1 tahun. Oh 1 tahun. Biasanya ibunya yang minum aja. Masa 1 tahun cacingan nggak mungkin? Lah iya. Jadi gejala-gejalanya dokter itu perutnya membuncit seperti itu, terus dia selalu hangat gitu kan. Oh, Nah itu bukan cacingan tuh, perut buncit. Oh iya, apa dong? Ini kalau saya lihat itu biasanya defisiensi anak-anak usia kayak gitu. Embung dia. Energinya dia lemah, biasanya kalau dia masih menyusui pola makan ibunya. Oh iya, saya mau bertanya lagi Pak Puji, saya pernah menangani kasus ini ya, orang yang susah BAB itu ya. Saya menyarankannya itu pepaya berikut kulitnya, berikut bijinya di blender, kemudian dimakan pagi hari sebelum makan. Dan itu alhamdulillah efektif banget gitu ya. Apa itu benar gitu? Apa itu sudah benar langkah saya gitu? Kalau dia kemudian bisa lancar ya berarti sudah benar. Dalam kata kunci kayak gini, ketika apa yang kita berikan kemudian memberikan hasil, berarti dia progres terhadap persoalan itu. Nah, pertanyaannya, ketika itu tepat, apakah dia bisa jangka panjang atau jangka pendek, itu aja nantinya masalahnya. Nah, kalau kemudian dia tidak memberikan progres, berarti diagnosa ulang penyebabnya kenapa gitu. Karena kalau melihat pepaya dan sebagainya, dia kan pelembab. Berarti pelembab berarti dia tubuhnya di ususnya dia cenderung kering, butuhkan pelumas. Nah nanti kita akan jumpai cairan di dalam fesesnya itu cukup, fesesnya lembek tapi nggak bisa BAB. Itu biasanya gerak peristaltiknya lemah.
kalau dia mau olahraga, mau minum ramuan yang sifatnya menguatkan sistem cerna, menghangatkan, mengurangi jumlah cairan yang ada di usus besar, maka gerak peristaltiknya biasanya kuat. Nah, ini kadang kita jumpai, ini bukan obat untuk melancar BAB, tetapi kalau saya minum itu kok jadi lancar. Ada orang minum jahe, kemudian dia BAB-nya jadi lancar. Ada minum haba sauda jadi lancar. Itu cara kerjanya seperti itu sebenarnya. Jadi prinsip dasar tubuh kita itu kan, tubuh kita ada organ yang kemudian kalau dibakar itu jadi kayak abu, terus ada materi. Nah, keseimbangan antara fungsi energi, kondisi fungsi organ, kaitannya dengan energi, kaitannya dengan materi, ini yang perlu dipertimbangkan. Banyakkan materinya atau banyakkan energinya, atau energi kurang, materi kurang gitu. Nah, ini yang kemudian mengganggu fungsi-fungsi organ. Ini harus diperhatikan gitu. Nah, ini kalau dengan bahasa kedokteran ini kan sejalan gitu. Itu seperti itu. Pak Puji bisa nanya Pak Puji? Ya, gimana? Ya, silakan Bu Yuli. Iya, makasih Dokter Ina. Ini yang masalah biji jambe tadi kan untuk cacingan. Kalau kita untuk treatment, maksudnya untuk penjagaan gitu bisa ya? Maksudnya biar kita kan nggak tahu cacingan atau tidaknya, maksudnya supaya sehat gitu, terhindar dari cacingan. Bisa, tapi dosisnya kecil biasanya, itu yang pertama. Kemudian biji jambe itu punya catatan, kontraindikasinya dengan orang yang kondisi energinya lemah. Oh, tidak boleh ya orang. Ya, kalau energinya lemah mesti masalah. Saya aja enggak kuat pakai itu. Itu. Supaya apa? Ya kalau dikatakan, oh ini bagus, semua yang Allah ciptakan bagus. Nggak ada yang sia-sia. Pertanyaannya bagus buat siapa, tidak bagus buat siapa. Itu kata kuncinya. Oh ya, misalnya nih bagus nih seperti saya ya. Udah umur 60 tahun. Ingin minum itu, dosisnya berapa itu? Biji jambe paling setengahnya aja udah cukup, atau setengah, seperempat. Kalau untuk bukan pengobatan ya, itu udah mencukupi, seperempat aja udah mencukupi. Karena dia kan bukan makanan. Itu di blender? Di blender bisa, direbus bisa. Oh, direbus, baik. Dikunyah juga bisa. Makanya orang yang nginang itu kan ada campurannya itu. Nginang kan ada biji jambe muda malah. Oh iya. Itu lebih ringan. Kalau yang tua lebih berat karena kadarnya lebih tinggi. Oh, yang muda ya? Yang muda boleh Bu. Yang muda biasanya lebih ringan. Oke. Terima kasih Puji, Ina, Dokter Ina. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya silakan teman-teman. Pemandangan nih kali malam tahun baru nih. Ini ada yang pertanyaan nih. Iya, silakan. Ini keponakan, Assalamualaikum, keponakan autoimun sejak 9 tahun dengan gejala sendi meradang terutama di lutut. Sekarang usia 20 tahun, diseret kakinya, mohon arahan. Nah ini kan nanti biar chat ya, nanti kaitannya dengan foto lidah. Nah, ini kita bisa lihat nanti persoalan, apalagi ini jaraknya sudah panjang ya. Ini biasanya sudah panjang, ini sudah merubah bentuk sendi biasanya seperti itu. Kalau belum ya alhamdulillah, berarti masih memungkinkan perbaikannya tidak menimbulkan persoalan kecacatan gitu. Tapi kalau sudah merubah sendi ya nanti walaupun dia sembuh nanti ada hal-hal yang mungkin tidak bisa maksimal gitu. Ini perlu dipahami gitu. Ini herba untuk leukemia apa ya Pak? Kan harus ya ini sindromnya harus dilihat. Lidahnya juga harus dilihat. Saya tidak akan menjawab kalau belum ada data yang komplit itu. Istilahnya saya tidak mau membuat ini. Kemungkinan kita tahu ini biasanya kayak gini, tapi saya tidak mau gambling ya. Jadi harus jelas datanya. Begitu lihat lidahnya, gejalanya kayak gini, saya biasanya udah, oh ini arahnya ke sana. Tapi kalau enggak, tapi saya ada enggak cuma satu, ada berapa jenis yang, oh ini yang ini bisa ini, yang ini pakainya ini. Nah ini yang perlu dipahami itu. Ini untuk trombosit sama HB selalu turun
selama ini minum sari kurma dan sangobion. Tapi kalau tidak minum drop, jadi seperti ketergantungan. Ini biasanya sistem cernanya bermasalah. Kalau kita nyebut ya, ini limpa pankreasnya bermasalah, energinya bermasalah. Sehingga dia harus minum sari kurma sama sangobion tiap saat itu. Terus lagi. Selalu Putus-putus. Nah, ini biasanya defisiensi energi nih di sistem cernanya. Ini yang banyak kita temui. Itu seperti itu. Ini biji jambe jenis herba buah atau jambe itu pinang? Biji jambe itu pinang. Manfaatnya untuk apa aja Pak Puji? Biji pinang. Soalnya kebetulan saya biji pinang lagi banyak nih. Itu sebenarnya banyak, tapi prinsip dasarnya dia kalau misalnya ya, ini teman-teman biasanya ada cara membaca yang terbalik. Jadi kalau saya membacanya dari prinsipnya dulu. Prinsip itu terkerucut ketika sudah mengumpulkan data empiris. Jadi kalau saya menghadapi herba Indonesia, saya kumpulkan dulu data empirisnya, kemudian kalau sudah ketemu berbagai, ini bisa untuk obat ini, bisa untuk obat ini, obat ini, akhirnya saya kerucutkan sifat, rasa, afinitas, kemudian prinsip kerjanya seperti apa. Nah, kalau di Chinese medicine, saya kebalik bacanya. Baca dulu prinsipnya. Ini kalau biji jambe kan mengendalikan energi. Maka nanti memperbaiki fungsi cerna dan sebagainya. Semua prinsip-prinsip yang ada di biji jambe itu, data-data yang, misalnya jangan ke Google, fungsi biji jambe, itu banyak sekali. Nah, semua data ini Anda masukkan ke prinsipnya. Berarti penyebab penyakit ini adalah sirkulasi energi yang tidak stabil, maka bisa dikerjakan dengan ini. Tapi kalau kemudian muncul kalimat-kalimat yang di sini penyebabnya lain, maka biji jambe tidak bisa masuk. Itu seperti itu, cara membacanya seperti itu. Itu Bu, cara biji jambe. Sebab kalau ini bisa untuk misalnya gangguan pencernaan, kembung yang seperti apa? Penyebabnya seperti apa? Itu akan muncul pertanyaan lanjutan. Itu. Sebab kalau kita ngomong biji jambe itu kembung, semua yang kembung kemudian dikasih biji jambe, itu juga salah. Itu. Nanti gambarannya kayak gitu. Iya, makasih Pak Puji. Oke. Pak Puji yang baca sendiri, Mas Dwi. Ya, mungkin ada yang bertanya langsung, belum ada ya. Ini saya bacakan, Pak, dari herbal buat kanker payudara apa ya, Pak? Energinya lemah. Energinya lemah. Biasanya kalau kanker payudara ada dua versi, sudah pecah atau belum. Kalau belum pecah, ini biasanya tonifikasi energinya dia dan pelancar darah kita gabungkan. Itu. Saya tahunya di penelitiannya Rumah Sakit Sun Yat-sen itu. Jadi saya baca gejalanya dan itu kemudian saya coba saya berikan ketika ada kasus seperti itu. Itu progresif bagus sekali. Langsung mengecil cepat itu. Tapi kalau dia sudah kemudian terjadi peradangan, itu harus dicampur dengan ramuan anti radang dan luka bernanah, tapi yang sifatnya hangat, tonifikasi. Tidak boleh yang sifatnya kemudian membuang lembab panas yang kayak sambiloto. Kayak ini kalau dikasih itu drop biasanya. Ini biasanya kemudian dia drop. Itu. Nah, ini harus jelas posisinya. Dan ini biasanya kalau sudah sampai terjadi gumpalan nanah ini progresnya kalau kita berhitung dari kasus yang ditangani
banyak orang termasuk data-data yang ada di buku-buku ini progresnya antara 50-50 kemungkinan membaik dan kemungkinan memburuk itu sudah 50-50 gitu dalam posisi yang seperti itu. Makanya kalau saya ketemu yang model kayak gitu itu kemungkinannya di 50-50 kita sampaikan ke pasiennya supaya pasiennya itu bisa menghadapi situasi kemungkinan kedua itu. Kalau dia sembuh, sikapnya bagaimana? Kalau kemudian Allah tidak izinkan sembuh, sikapnya bagaimana? Supaya tidak ada kemudian dia meninggal, nah misalnya dia kemudian Allah takdirkan meninggal dengan sakitnya itu, dia meninggal dengan ridho dengan sakitnya sehingga mudah-mudahan jannah itu menjadi bagiannya. Tapi ketika dia tidak terima dengan penyakitnya, nah, sudah sakit, meninggal dengan rasa tidak ikhlas, itu kan berat itu. Jadi kita tugas kita itu membawa bagaimana pasien itu menghadapi ujian itu dengan baik gitu. Supaya nanti ketemunya kalau toh sembuh dia ibadahnya semakin baik, kalau toh tidak sembuh dia tidak ada penyesalan terhadap ujian yang Allah berikan kepada dia. Itu. Karena kalau sudah sampai kayak gitu ya kemungkinan dua itu. Ini yang perlu dipahami. Ini yang selama ini kita lihat seperti itu. Jadi kita tidak berani membuat satu sepihan. Ngaten ya untuk kanker payudara. Baik, Pak. Selanjutnya herba untuk pengencer dahak apa ya, Pak? Nah, pengencer dahak ini dahak pekat disebabkan patogen panas dengan dahak bercampur atau dahak dingin dengan patogen dingin dengan dahak bercampur, atau dahak yang sulit keluar disebabkan karena ekses panas, atau dahak yang sulit keluar disebabkan karena defisiensi cairan, kekurangan cairan. Ini obatnya beda semua. Mau yang mana ini? Ini pertanyaan dari Bu Sri Wulandari, mungkin bisa dijelaskan Bu Sri. Ya, makanya lebih enak itu yang mana? lebih enak itu foto lidahnya dimunculkan, kita akan tahu. Kalau yang terkenal membuang dahak yang pekat susah, dia ada pekatnya, tapi dinginnya juga ada. Itu akar kikio. Kalau di Indonesia itu namanya lidahnya tebal, Pak. balon Lidahnya floa. tebal. Tebal, kalau tebal itu patogen dahak. Tebal putih atau tebal kuning? Pucat. Oh, pucat. Nah, ini berarti menggunakan ramuan yang sifatnya membuang dahak yang sifatnya hangat. Kita misalnya sama akar senggugu dicampur sama jahe, kencur, terus kapulaga, nah itu membuang lembab dan dahak. Suaranya nggak kedengeran. Tes, dengeran nggak? Tes. Di saya terdengar jelas sih Pak Puji. Berarti lembab, ini kan lembab dahak ya, lembab dahak dingin karena warnanya dia pucat, tebal, berarti ada patogen. Nah, kalau ada patogen, berarti ramuan pembuang dahaknya itu misal kita ambil senggugu. Membuang dinginnya kita pakai jahe. Terus dia karena angin, hari ini kan perubahan dari hujan mau menuju ke panas. Itu kencur bisa kalau membuang lembabnya dengan kapulaga. Nah, daun sirih boleh dimasukkan. Karena daun sirih itu membuang lembab. Kalau dibekam api bisa nggak ya, Pak? Kalau dia penyebabnya angin dingin, bisa. Tapi kalau dahaknya sudah mengumpul, angin dinginnya keluar, dahaknya belum hilang, maka harus ada ramuan yang masuk. Berarti tadi kencur, kapulaga, daun sirih juga boleh ya? Boleh. Ya, Pak. Nah, itu kalau patogen dingin yang lembab sederhana dingin. itu ya sederhana masih mungkin. Yang Kalau ketiga lembab yang panas, saya Pak, sampaikan ada pembuang dahak yang pekat, herbalnya susah keluar Pekat.
Kikio. Kikio itu akar bunga balon flower. Di Indonesia itu adanya di pegunungan. Ini di bukunya Dr. Dahlia Marta itu ada. Tapi hampir dikatakan di Indonesia itu nggak ada yang menggunakan. Kalau di Chinese namanya Chiakeng. Itu banyak saya pakai itu. Nah, kalau dipakai, oh ini pakai obat Cina loh, di Indonesia ada. Nah, cuma kalau jenengan cari bahan itu di toko obat jamu Indonesia tidak ada yang punya. Herbalis nggak ada yang punya. Kalau toh punya jumlahnya terbatas. Tapi kalau jenengan ke toko Cina mau 1 ton ada. Jadi tanaman yang ada di Indonesia tapi tidak dikenal sebagai pembuang darah. Termasuk untuk nikotin, saya pakai itu salah satu. Namanya balon flower, akar balon flower. Coba cari di Google atau cari bukunya Setiawan Dahlia Marta, itu ada. Namanya bunga balon, warnanya biru. Bunganya biru. Itu spesialis dahak yang pekat, susah keluar. Bisa sindrom panas, bisa sindrom dingin, tinggal nanti dikombinasinya apa. Izin bertanya, Dokter Ine. Ya, silakan Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Puji. Waalaikumsalam. Ya. Ini Pak terkait apa namanya kan yang tadi disebutkan saya agak ketinggalan. Kalau ekses tadi apa ya Pak ya? Kalau ekses itu adalah situasi di mana patogen itu menyerang sehingga mengganggu fungsi kerja daripada organ. Karena kan, dia berasal dari luar, kalau dia berasal dari luar maka tekniknya membuang, membersihkan. Oke, yang ketiga itu kan kan 3 itu tadi yang Pak Puji awal sampaikan, ada ekses, ada defisiensi, sama satu lagi stagnasi ya Pak ya. Nah, kemudian adakah queen of the herbal dari 3 ini yang memang sesuai untuk semua sindrom gitu kan ya, misalkan dari nggak ada ya, atau misalkan dari ekses itu sendiri apa ininya yang utamanya gitu, nggak ada ya Pak ya, semuanya harus berhubungan dengan apa namanya di ini kan ya. Kalau ada herba dewa ya, kalau ada herba dewa ya, nggak usah jualan yang lain. Nggak usah jualan yang lain. Nah ini kadang orang terlalu berlebih-lebihan, padahal dia sebenarnya tidak paham. Mengatakan ini bisa untuk obat semuanya, ya saya ketawa, tidak bisa. Allah menciptakan banyak, kok kita ngomong sedikit kan lucu. Jadi 3-3-nya itu masing-masing ada kombinasinya yang berbeda juga Pak ya. Dan jenisnya misalnya sama-sama defisien ya. Contoh, defisiensi orang lemah, letih, lesu, sulit mengeluarkan keringat, maka dia tonifikasi dengan ramuan yang sifatnya menguatkan fungsi organ sekaligus merangsang munculnya keringat. Tapi kalau dia defisiensi dengan kemudian keluar keringat dingin yang menjadikan dia lemas, maka tidak boleh ada ramuan tonikum yang sifatnya merangsang keringat keluar. Maka ramuannya adalah tonifikasi tapi menahan keringat tidak keluar dulu. Sampai kemudian suhu badan itu menghangat, dia akan keluar dengan sendirinya, normal. Nah, makanya orang yang defisiensi energi yang tanpa keluar keringat, tonifikasi dicampur jahe masuk. Tapi kalau defisiensi yang kemudian keluar keringat dingin, begitu dicampur dengan jahe, itu drop mesti. Jahenya yang bikin drop, bukan tonifikasinya. Maka dia pilihan ramuan tonifikasi ini pada kasus yang hampir mirip, satu dengan keringat dingin, satu tidak, itu berbeda. Makanya ada, Pak saya minum, ini baru kemarin, Pak saya minum ramuan ini kok jadi lemes itu. Saya tanya, ada keringat dingin enggak? Kalau keringat dingin lemes, hentikan dulu. Ganti obat yang sifatnya tidak merangsang munculnya keringat.
Obatnya sudah pas, saya tanya, minum jahe tidak, minum kencur tidak, atau minum atau makan makanan yang merangsang keluarnya keringat. Kalau ada, berarti hentikan dulu. Itu seperti itu. Ini tandanya berarti orang yang sama-sama tonifikasi, tapi ramuannya berbeda. Tonifikasi pada orang yang defisiensi energi, kelemahan fungsi, di musim panas dan di musim dingin berbeda. Ada yang sifatnya dia mau musim panas, musim dingin bisa. Ada yang khusus pada musim panas dan ada khusus musim dingin. Gitu. Misalnya musim panas itu. Kalau musim panas, saya biasanya pada kasus yang dulu ada COVID itu ketika dia defisiensi, kita pakai kacang aduki. Itu kalau bahasa Cinanya apa itu? Itu kacang aduki, di Indonesia banyak itu. Nah, kacang aduki ini tidak pernah digunakan sebagai obat, padahal dia asli obat Indonesia karena nggak ngerti. Dia maksudnya di kelompok tonifikasi, penggunaannya lebih banyak pada musim panas yang kering itu. Itu seperti itu. Ya, diberi kesempatan lagi ya untuk Bu Maulida Lubis, silakan. Sebentar Bu, belum itu tadi. Jadi kalau misalkan ada yang mengkonsumsi kayak gitu Pak Puji herbal, suatu herbal gitu untuk terus-terusan untuk menjaga daya tahan tubuh itu juga kurang tepat ya Pak ya? Sebenarnya atau gimana? Karena menjaga daya tahan tubuh itu herbal itu sebagai pemicu, pemancing saja. Selanjutnya ketika dia sudah bagus, makanan dan olahraga dan pikiran yang tenang itu menjadi solusinya. Karena herba itu bukan makanan harian. Kalau nanti ada ramuan jangka panjang, ramuan awet muda bahasanya, mesti satu dosisnya kecil. Yang kedua, ramuannya itu harus paduan yang lengkap untuk mengimbangi semuanya. Dan ini sifatnya penjagaan. Dan tidak bisa digunakan pada kasus-kasus tertentu yang dia punya penyakit, yang penyakit itu tidak bisa menggunakan komposisi itu. Ini harus jelas itu. Supaya nggak sembarang dan berkaitan dengan ramuan. Karena kadang kepentingan antara bisnis dan kepentingan antara ilmu itu kadang berbeda. Itu. Jadi sisi bisnis itu harus disentuh dengan ilmu. Maka namanya menjual dengan ilmu. Tapi kalau sisi ilmu disentuh dengan bisnis, itu nanti ilmu akan kacau oleh kepentingan bisnis. Itu bahasanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Puji. Terima kasih Dokter Ina. Ya, sama-sama. Bu Maulida Lubis, silakan. Baik, terima kasih Dokter Ina dan Pak Guru. Ini mau nanya, ada bisa lihat gambar nggak, Pak? Kurang tepat. Oh ya, berarti ini kalau saya lihat ada masalah di ini Pak, dari diagnosa lidah itu limpa lambung. Itu untuk herbalnya gejalanya apa, Bu? Gejalanya apa? Gejalanya cuma lihat dari diagnosa lidahnya aja, Pak. Kalau lidah itu kan dia defisien, kalau saya lihat defisiensi, ada kelembapan. Tapi gejalanya seperti apa itu nanti menentukan ramuannya di arah kemana. Mau ke arah organ mana kepada gejala itu. Jangan kita bisa sih mengira-ngira kemudian menebak-nebak pakai ini aja yang aman gitu di tengah-tengah. Tapi tidak kadang bisa selesai, kadang bisa tidak. Nanti kalau tidak selesai, kurang tepat ya, memang datanya nggak bisa begitu. Oh gitu, siap. Ya, misalnya dia lidahnya pucat kayak tadi, ada gejala mual, malas makan. Nanti berbeda dengan dia sakit di sendi-sendinya, tapi makan masih bagus dan sebagainya. Nanti ada yang pikirannya lemot itu, makannya masih doyan, pikirannya lemot. Nah, itu juga obatnya beda. Lidahnya sama. Siap, siap. Nah, gitu. Baik, makasih ya Pak Guru. Ya. Assalamualaikum Sinta. Mau nanya, kalau orang sindrom nggak bisa tidur, insomnia itu gimana tuh? Dia insomnia. Tapi dia sehat-sehat, cuman tidurnya susah. Ya. Berarti nggak sehat dong, Bu.
Ada kayak gini, tidur kan berarti darah itu tidak naik ke permukaan terlalu banyak. Kenapa? Ketika orang tidur itu darahnya berjalan lambat dan yang di permukaan sedikit semua masuk ke dalam. Itu. Nah, supaya apa? Kita bisa menuju kepada posisi tidur. Itu kalau normalnya seperti itu. Nah, ketika orang energinya berlebihan, darah itu berputar terus di luar. Sehingga orang itu melek, matanya tercagak dan sebagainya. Ini kalau makannya cukup, energi berlebihan, dia susah tidur. Tidurnya ya sebentar aja. Kalau dia supir travel, malam itu paling bagus itu. Orang-orang tipe kayak gitu. Kalau tipenya lembab biasanya ngantukan gitu. Nah, tapi kalau pada orang umum kan nggak bisa tenang dia malah. Nah, itu yang dikasih penenang. Dikasih biasanya ramuan penenang. Kalau di Indonesia ada leng-lengan, ada pegagan, itu pakai itu dia bisa tidur. Tapi kalau kita ketemu orang yang susah tidur sebentar-sebentar bangun, terus ini biasanya dia kurang nutrisi. Nah, orang yang kurang nutrisi itu dia dikasih makanan yang sifatnya melembabkan. Contoh dia minum susu, begitu minum susu tidurnya nyenyak. Makan nasi yang banyak itu, nah tidurnya nyenyak. Berarti kan dia karena sifat nasi lembab, sifat susu juga lembab. Kemudian kuning telur juga dia sifatnya ada kelembabannya juga, walaupun ada lembab, ada sifat dinginnya, ada sifat panasnya nanti di situ. Nah, itu ketika orang kurang darah, begitu dipenuhi makannya, dia tidurnya jadi nyenyak. Ada yang tidurnya tidak nyenyak karena energinya lemah. Jadi energi dari bawah lemah, tapi dari atas terlalu panas. Jadi yang atas diturunkan, yang bawah itu dinaikkan, itu baru tidurnya nyenyak. Makanya kita jumpai orang yang minum kopi, tidurnya tambah nyenyak, malah ngantuk. Ada yang minum kopi tidak bisa tidur. Maka orang yang energinya kuat itu minum kopi mesti nggak bisa tidur. Tapi orang yang limpahnya lemah, energinya lemah, minum kopi mesti langsung tidur. Dan tidurnya lebih nyenyak. Itu seperti itu. Maka dikatakan kalau kopi menjadikan orang tidak bisa tidur, pada siapa? Menjadikan tidur nyenyak, pada siapa? Gitu. Jadi jangan kemudian semua yang pengen melek kemudian dibikinkan kopi. Kalau ketemunya orang yang sistem cernanya lemah, limpahnya lemah, pankreasnya lemah, dia langsung tidur nyenyak gitu. Bukan nemeni belajar tapi malah nemeni tidur di situ. Gambarannya kayak gitu. Berarti kalau gejalanya karena banyak pikiran, oh iya bisa. Ini ramuan penenang biasanya. Ini kalau dikasih solusi, mungkin kalau hutangnya banyak, dibayarin hutangnya, dia tidur nyenyak gitu. Oke, makasih Dinter. Ya, Pak Puji, ini ada silakan pertanyaan. Mas Dwi untuk membacakan lagi, mungkin kalau Ini ada yang bertanya, ada yang mau bertanya lagi, silakan. Ini di chat dulu ya, Dok. Ada pertanyaan nih. Ya. Untuk herbal batuk, pilek, demam, tapi untuk anak di bawah 2 tahun apa ya Pak Puji? Batuk pilek, nanti yang kadang dilupakan teman-teman kalau berbicara batuk pilek itu di musim apa? Ya, kalau ada musim, kalau Indonesia kan musimnya jelas, musim panas, kemudian musim dingin. Kemudian ada peralihan dari panas menuju ke dingin, ada peralihan dingin menuju ke panas. Musim peralihan ini menimbulkan 2, kelembapan tinggi dan angin kencang. Gitu. Nah, hari ini kalau pertanyaan itu bicaranya hari ini, berarti peralihan dari musim dingin, hujan menuju ke musim panas. Ya, muncul kelembapannya tinggi, ini lagi banyak kena batuk pilek. Nah, berarti ramuannya ada 2 karena ada panas terik di situ, kemudian tiba-tiba malamnya dingin menggigil. Nah, itu. Jadi nanti minuman di musim di pagi hari sampai siang dengan minuman di malam itu berbeda. Karena apa? Ketika mau kondisi seperti ini, biasanya yang terkena ini ya. Ini cucu saya juga lagi agak demam kemarin.
ketika musim seperti ini panas terik, mesti yang dikejar es, buah dan sebagainya. Tapi kelembapan yang dimunculkan menjadikan angin itu mudah tertangkap oleh suhu yang dingin. Sehingga munculnya kemudian ketika dia mengejar minuman makanan seperti itu, munculnya adalah dia masuk angin. Terutama kalau malam kemudian muncul dinginnya menggigil. Nah, dia serangannya biasanya serangan dinginnya malam. Itu. Jadi angin dingin terjebak, tapi suhu di dalamnya panas. Itu seperti itu. Nah, ini komposisinya dia berarti membuang panas internal, tapi mengusir angin dingin di permukaan. Bahasanya kayak gitu. Nah, ini bisa, kalau untuk anak-anak di bawah ini ya yang paling gampang itu ya pakai madu, kencur, sedikit jeruk ya, air jeruk gitu. Tapi dikit aja, enggak usah banyak-banyak gitu. Kalau terlalu banyak nanti dia fungsi daripada kencurnya, madunya jadi terganggu. Itu seperti itu. Diberi sedikit itu aja. Ini untuk seperti ini. Kalau saya sudah bikin yang untuk kondisi kayak gini, ada 3 varian. Kalau dia dahaknya lebih banyak, kita buatkan madu peluru. Kalau dia defisiensi lebih banyak, kemudian ada kedinginan, ada madu 9 angin yang kita buat. Kemudian kalau dia cenderung ke batuknya, kita buat madu batuk itu. Jadi fokusnya masing-masing. Itu seperti itu. Itu gambaran aja. Gambaran yang bisa saya berikan. Kemudian boleh dicoba ramuan itu. Kemudian kalau mau dipijat, ini biasanya kondisi seperti ini sistem cernaknya di ST36, lambung 36, ini Jusanli, lebih banyak dipakai. Kemudian untuk PPL angin yang biasanya dari jari kelingking sama jari manis kaki. Kalau itu sakit berarti ada serangan angin di meridian kantong kemih yang arahnya dari kepala sampai kaki. Dia mempengaruhi kepada sendi-sendi. Sudah pegal linu, terus dia kayak masuk angin, itu mau meriang, itu biasanya di situ sakit sekali. Itu. Jadi 3 titik ini yang biasanya dominan, sama digosok punggungnya. Insya Allah nanti membaik, terutama untuk anak-anak. Ya, baik. Terima kasih Pak Puji. Ini ada pertanyaan lagi. Kalau pantangan buat kanker payudara apa ya? Nah, tergantung jenisnya. Kalau lidahnya merah, biasa kayak daging-daging yang merah, yang sama-sama jenis warnanya, biasanya kita tidak. Tapi kalau lidahnya pucat, biasanya kita tetap protein hewani tetap dimasukkan. Tapi juga dipilih yang kemudian tidak terlalu berlebihan. Nah, kemudian kalau itu pucat, kemudian olahraga jadi dibutuhkan pergerakan. Karena orang yang lidahnya pucat, kemudian dia kena tumor payudara, berarti sirkulasinya juga bermasalah biasanya. Bermasalahnya karena lambat. Nah, kalau yang lidahnya merah biasanya darahnya pekat itu. Maka ramuan yang untuk tumor payudara itu tumor kanker lah bahasa secara umumnya, itu mesti ada di kelompok ramuan pembersih. Detok lah bahasanya, dan pelancar darah. Itu ada di situ. Tapi pada kasus defisiensi harus kombinasi. Yang pembersih itu tidak, tapi pelancar darahnya masuk ditambah dengan defisiensi. Maka biasanya ramuan tonifikasinya lebih dominan dibanding ramuan untuk pelancar darahnya. Itu seperti itu. Dan nanti pola makannya juga berbeda. Kalau yang defisiensi dengan lidah pucat itu tepung-tepung olahan itu cenderung tidak boleh, buah-buahan juga tidak boleh. Karena buah-buahan itu membuat tubuhnya semakin dingin dan lemah, itu nanti semakin nggak bagus itu. Itu boleh dicoba aja, lidahnya pucat, dia tumor payudara gitu, kasih buah-buahan, jus itu kalau nggak ngedrop gitu. Nah, tapi kalau lidahnya merah kering itu kemudian ada panas ekses, itu jus sayuran, buah itu harus masuk gitu. Yang panas-panas malah dikurangi. Ini perbedaannya di situ. Dan ini sudah kita kerjakan bertahun-tahun seperti itu. Makanya kadang ketika ketemu dengan kita larang buah-buahan, orangnya
Kok dilarang? Padahal ini kan bagus. Ya semua yang Allah ciptakan bagus. Tinggal bagus buat siapa, tidak bagus buat siapa. Nah ini karena kebiasaan seperti itu, begitu ada informasi yang agak berbeda dengan situasi, maka dikatakan mereka kaget dengan situasi seperti itu. Ini kabarnya kayak gitu. Baik, terima kasih Pak Puji. Selanjutnya dari Bu Sri Afriani. Pantangan makanan untuk pasien katarak itu apa? Pak, usia 35 tahun, serangan katarak sebelah kiri di bagian tengah mata, nampak perbedaan di bagian hitam sudah memutih di tengahnya. Saran herba yang tepat karena 2 minggu lagi akan dioperasi. Silakan Pak Puji. Kalau literatur yang saya dapatkan, kalau dia ada putih-putih di tengah itu, di tengah pupil ya berarti ya. Dia ada putih-putih itu, kalau literatur yang saya baca itu termasuk yang sulit itu. Biasanya dia melihatnya ke kanan dan ke kiri aja, ke tengah dia tidak bisa. Nah, ada sempat di YouTube itu keluar itu teknik dari luar itu dioperasi, itu diiris kemudian diambil itu. Ada yang disuntik dengan cairan tertentu hilang. Menjawab yang terlalu memuaskan untuk masalah ini, karena kalau di tengah itu satu jarang ketemu, ada juga ketemu, terus saya belum mendapatkan literatur yang cukup untuk memberikan masalah ini dengan cepat itu. Maka saya tidak bisa berani bicara yang banyak. Ya, baik. Ya, Dokter Ina, ini untuk pertanyaan di chat sudah selesai semua saya baca nih, Dok. Ya, untuk teman-teman mungkin masih ada, dikasih satu kesempatan lagi sebelum kita tutup, silakan. Ya Dok. Ya, silakan. Dok, gini, saya punya pasien perempuan usia umur 53 tahun. Terus dia tiap itu udah selama 1 bulan ini tiap pagi itu selalu mengeluarkan flek darah. Nah, terus kemarin dia cerita kemarin fleknya itu keluar terus agak bau gitu kan. Dia udah tidak mens lagi, sudah apa namanya? Udah menopause. Udah menopause ya. Terus itu awalnya dia minum ketumbar gitu. Terus cara mengatasinya gimana Dok? Kok bisa sampai kayak gitu ya? Makasih Dok. Ya, biasanya sih harus dicek ke dokter ginekologi ya, kalau dia udah menopause dia keluar flek-flek gitu kan kita takut juga ya. Harus pap smear juga ya. Gimana nih Pak Puji solusinya nih untuk kalau dia sudah menopause masih ada flek misalnya, nah sebenarnya di TCM itu ada 2 pendarahan itu, mau menopause maupun tidak, itu pendarahan itu ada 2, sifat yang panas, sifatnya dingin. Kalau sifatnya dingin biasanya dia defisiensi, darahnya kelipat, maka ada sindrom yang namanya piputungse, pendarahan disebabkan karena limpa lemah. Nah ini gejalanya pendarahan vagina bisa, kemudian ada lebam-lebam di kulit gitu. Kalau orang Jawa ngomong dijilat setan gitu ya. Itu termasuk kelompok yang ini. Itu kalau dia lidahnya pucat. Itu. Nah, ini biasanya defisiensi seperti itu. Nah, ini biasanya kita kasih ramuan yang sifatnya tonifikasi. Itu dia berhenti. Nah, nanti ada yang sifatnya panas. Nah, sifatnya panas itu biasanya pendarahan yang sifatnya panas karena darah itu terdorong keluar karena adanya panas yang berlebihan pada pembuluh darah. Ya, pada sistem yang kemudian menyebabkan darah itu terdorong dengan desakan yang sangat kuat, kemudian muncul pendarahan. Nah, ini tekniknya mendinginkan darah, menghentikan pendarahan. Nah, itu ramuan di Indonesia banyak. Ada meniran, ada saya biasanya kalau tipe-tipe kayak gini itu ada meniran, tapak liman, kemudian bandotan, kemudian dikasih tapak liman, bandotan, terus daun pete Cina.
itu biasa langsung berhenti pet itu. Termasuk muntah darah. Itu dikasih itu langsung berhenti segera gitu. Nah, itu murah meriah sebenarnya. Maka saya tidak buat, pokoknya yang banyak di lapangan saya tidak buat itu. Saya buatnya yang jarang ada gitu. Nah, kasus-kasus yang sulit itu. Nah, kalau defisiensi saya biasanya mencampur antara ramuan untuk tonik darah yang sifat kerjanya itu memang memperbaiki fungsi hormonal di dalam rahim itu, kemudian dikasih tonifikasi energi. Nah, ini kalau obat Cina biasanya orang memilih tangkui, kemudian ada ginseng, kemudian dicampur sama bahan baisu, bisa baisu, itu untuk mengatasi kasus seperti ini. Ini biasanya dicampur dengan jahe. Ini namanya efisiensi. Lihat lidahnya saja. Lidahnya itu memberikan gambaran kepada kita yang dia itu. Termasuk saya menemukan ramuan untuk endometriosis itu. Ini kebanyakan yang kasus kayak gini itu ramuannya campuran tonifikasi dan ramuan pelancar. Nah, itu pelancar darah dan menstruasi, tapi dicampur dengan tonifikasi. Ini bisa, termasuk untuk kanker serviks itu banyak membaik dengan pola seperti itu jika lidahnya pucat. Ingat ya, jika lidahnya pucat. Kalau lidahnya tidak pucat, seperti yang kita temui, dan insya Allah itu bisa diselesaikan. Kalau lidahnya ada agak sedikit merah, ada panasnya, tapi ada defisiensi, ada kekosongan, kita membuat 8 ramuan penjaga wanita, bahasanya kayak gitu. Ini pada kasus seperti ini. Tapi ini kasus ini biasanya jarang, dan saya jarang meresepkan itu karena memang tidak bukan itu berapa itu seperti itu. Makasih Pak Puji. Ya, sama-sama. Mungkin Pak Puji punya ini ya, punya ramuan nggak yang untuk tadi yang ada? Apa nggak ada? Kita biasanya nggak jarang produksi karena banyak. Apa? Ya di luar banyak banget. Ya. Bisa dicari sendiri ya. Iya, itu berapa Pak ini yang apa namanya biasanya pakainya kalau dewasa masing-masing segenggam. Itu daun itu yang cepat ya, daun petai Cina itu menghentikan pendarahan dengan cepat itu. Bandutan itu agak sedikit hangat ya. Terus tapak liman itu menghentikan darah, menambah darah, melancarkan menstruasi sekalian. Itu dia segenggam itu basah ya? Iya, basah. Terus direbus? Air 4 gelas jadi 2 gelas. Jadi 2 gelas. Itu kalau nanti batuk muntah darah gitu, itu cepat pakai itu. Karena ada orang yang sampai muntah darah karena stresnya tinggi, tidak tahan, kemudian dia keluar darahnya. Itu minum itu insya Allah cepat itu. Itu udah saya pakai, cuma kasusnya memang jarang ya yang tipe-tipe seperti itu. Soalnya tapak liman tuh kalau di galengan sawah banyak tuh di kampung-kampung. Kalau bandotan saya nggak begitu tahu. Bandotan lebih banyak lagi, Bu. Oh, banyak ya? Oh, lebih banyak. Bandotan lebih banyak. Sekitar rumah kita banyak banget. Bisa dicari. Kalau itu Pak Puji, kadang sering banget menginikan tuh kan yang THE itu ya, herbal THE itu ya. Nah itu kalau penggantinya herbal Indonesianya apa gitu Pak? Yang saya belum nemu. Nggak ada ya? Karena THE itu kan dia membuang dahak lembab dengan kondisi tubuh defisien. Kalau saya buat anti mustaki itu untuk patogen saja, tidak ada defisiensi, patogen saja. Nah itu pun itu ada di ini karena salah satu bahan yang banyak dipakai itu kapulaga Indonesia campur kapulaga India itu. Aslinya di tempat kita banyak, cuma kan ada ramuan di tempat kita, tapi kalau mau nyari susah, ketemu mau pesen susah itu. Kenapa?
Nah, nggak mungkin dibuat pabrikasi. Itu karena apa? Tidak ada barangnya. Nanti baru produksi, begitu banyak yang pakai, laris, barang tidak ada. Nggak ada ininya Masalah, lagi. masalah itu. Dalam bisnis Komoditasnya itu minim. sangat masalah. Baik, terima kasih Pak Puji. Oke. Kalau untuk tapak liman itu bisa untuk pendarahan kanker payudara selesai operasi kah, Bapak? Itu tapak liman dia kerjanya biasanya umumnya ke bawah. Biasanya ke ini ya, tapi bisa dipakai tapi harus Pinggang ke bawah. Nah, pinggang ke bawah. Dia kalau mau dipakai untuk bagian atas berarti kombinasi dengan bandotan, tapak liman tadi. Kemudian untuk misalnya dia lidahnya merah ya, misalnya dia lidahnya merah, itu dicampur sama sambiloto, terus untuk menghentikan pendarahannya itu juga alang-alang itu juga penghenti pendarahan itu. Jadi mendinginkan darah, menghentikan pendarahan itu alang-alang. Jadi alang-alang tidak masuk ke kelompok ramuan pelancar kencing, padahal dia diuretik kuat juga. Tapi dia menghentikan pendarahan yang sifatnya panas. Itu bisa dicampurkan. Tapi kalau dia kondisi defisiensi, lidahnya pucat, maka jangan dicampur itu. Jadi bandotan, tapak liman, kemudian ada apa namanya daun pete Cina, campur sama kayu manis, dicampur sama haba sauda, itu campur sama akar kondisi defisien. Satu sisi dia tonifikasi, satu sisi dia menghentikan pendarahan. Jadi ramuan pendarahannya itu tidak menenggelamkan energinya dia, bahasanya. Jadi fungsi daripada menghentikan pendarahannya dapat, tonifikasinya dia dapat. Itu gambarannya kayak gitu. Ya. Jadi tapak liman itu sebenarnya bisa untuk kondisi panas, bisa kondisi dingin, tergantung campurannya juga ya Pak? Iya, betul. Tapi dalam kondisi yang defisiensi sekali enggak boleh masuk. Oh, boleh. Justru Ya. harus yang seperti itu ya, ginseng, jahe gitu ya? Ya, itu yang harus masuk. Makanya kan nanti penempatannya di mana itu ini pelajarannya panjang. Iya. Makanya saya berikan ini karena apa yang kita berikan itu mungkin agak berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, saya mengikuti standar yang sudah ada dan ketika ini dipakai di lapangan itu prognosanya bagus banget itu. Jadi kita jelas alurnya jelas itu. Nah, alur yang jelas ini yang sebenarnya menjadi ini apa harusnya menjadi acuan bagi kita untuk berkembang karena ini adalah kitab-kitab yang berserakan di dunia ini, mau dari timur, mau dari Cina, dari Arab, itu semuanya sudah mengacu kepada proses ini. Nah, kita harus kembali ke arah sana sebenarnya untuk kita bisa katakanlah itu saling melengkapi karena masa ilmunya Gusti Allah bisa ada barat timur itu nanti ada Tuhan barat Tuhan timur kan repot itu harusnya satu makanya kalau sekarang kesulitan saya dalam menghadapi konteks pengobatan timur yang terlalu global saya belajarnya di kedokteran barat itu nah di situ saya dapat jawaban itu seperti itu nah kita teman-teman di holistik itu sudah campuran barat dan timur jadikan satu itu seperti itu dan ternyata hasilnya signifikan yang di barat tidak terselesaikan bisa kita selesaikan yang di timur tidak terselesaikan bisa terselesaikan. Nah orang sudah kejang dehidrasi diare ya mosok di nganu ya infus segera orang kondisi seperti ini ya harus dikerjakan itu anak saya sendiri diare waktu dulu saya ngomong udah ini harus infus masuk rumah sakit. Begitu diinfus dia cairan masuk seger. Nah, besok baru saya melakukan tindakan yang lain. Jangan kemudian kita merasa, "Oh, ini harusnya diginikan dengan ini ya enggak nyampe gitu." Situasinya seperti apa gitu. Kadang teman-teman itu terlalu banyak menyalahkan di barat, dia tidak tahu kekurangannya dia. Yang barat juga menyalahkan yang timur, tidak tahu kekurangannya. Harusnya digabung loh. Tuhannya sama, pemilik ilmunya sama, ya harus digabung. Jangan kemudian berdiri sendiri masing-masing. Itu seperti keping mata uang, kanan dan kiri.
jadi uang itu kalau digabung, kalau sendirian nggak laku, itu harusnya kayak gitu. Gambarannya kayak gitu. Ya Allah, setuju banget itu Pak. Kadang-kadang si pengobat ini kan maunya apa-apa serba herbal, tertangani cepat gitu kan ya. Sedangkan itu harus benar-benar ke rumah sakit. Monggo minta tolong juga ke tadi di awal Bapak cerita tentang ginjal, yang orang gagal ginjal kemudian dikasih herbal salah, bisa cerita sedikit Pak? Jadi kayak gini, logika. Kita bicara logika berpikirnya dulu ya. Air itu akan menembus permukaan, kemudian tersaring menjadi sungai. Sebagaimana fungsi pembentukan air seni itu berasal dari kemampuan daya dorong darah. Ini kalau saya baca di kedokteran barat itu, tekanan hidrolik ada pengaruhnya, kemudian kualitas kuantitas darah itu punya pengaruh, kemudian saringannya yang ada di ginjal itu juga kotor atau bersih, elastis atau tidak juga punya pengaruh, berarti dikaitannya dengan organ. Nah, itu dibahas semuanya. Makanya kalau kita ketemu ramuan kayak biji ini apa namanya, biji apa mimian itu, tutise, di Chinese medicine disebut tutise, atau mujamuju di Indonesia, itu merangsang pembentukan air seni. Teknik perangsangannya dengan cara merangsang kerja ginjal itu bekerja lebih efektif. Jadi kalau ginjalnya kemudian dia istilahnya berdenyut ya, untuk kemudian mendorong darah untuk masuk ke saringan, kemudian bisa disaring, itu kerjanya jadi lebih giat. Akhirnya terbentuknya air seni. Tapi kalau kumis kucing sifatnya ketika proses ini bagus, hanya ada penghalang, sama dia dibuang penghalangnya supaya air seni lancar. Jadi nggak ada persoalan di proses. Fungsi ginjalnya bagus dan sebagainya, cuma ada penghalang. Ini namanya ramuan pembersih bahasanya. Membersihkan, melancarkan. Nah, itu. Membersihkan lembab panas biasanya menghalangi sirkulasi. Nah, pada kasus gagal ginjal yang disebabkan oleh ganggunya fungsi ginjal karena ada penghalangan, maka dia menggunakan tapak liman, kumis kucing, kemudian seledri, kemudian akar alang-alang, karena dia sifatnya melancarkan darah, melancarkan kencing, mendinginkan darah, membuang lembab panas. Bahasanya kayak gitu. Tapi pada kasus gagal ginjal yang tidak mampu terbentuknya karena kelemahan fungsi ginjalnya, ini masalah ini. Ini yang kemudian lidahnya pucat, tidak boleh pakai ini. Nah, ini lagi muncul lagi berseliweran di beranda itu, di Facebook, gampang untuk menurunkan ini kreatin urium di dalam ini pada kasus gagal ginjal pakai ini. Ini akan pada orang ginjalnya panas karena ada darahnya panas, lembab panas menyerang sehingga mengganggu fungsi daripada kelancaran air seni, ini tidak apa-apa. Dan ini pun kerjanya tahu ketika di penelitian kemudian muncul itu menggunakan pada orang yang sudah udin, kemudian lidahnya pucat, dingin, kemudian 2 bulan semakin bengkak, kemudian meninggal. Ketika saya ditanyain, saya sodorkan bukunya. Ini di buku kayak gini, orangnya juga membaca. Oh iya, apa yang salah saya nggak ngerti. Saya merasa bersalah yang luar biasa. Walaupun kesalahan itu karena ketidaktahuan. Kebodohan saya ketika saya hanya mengerti sebatas itu. Nah, ini jangan sampai terulang, Pak. Maksudnya kayak gitu. Ini berbahaya kalau kita menulis tidak tahu ini untuk apa.
untuk gagal ginjal yang seperti apa, sulit kencing yang seperti apa. Karena definisinya kalau di TCM itu detail sekali. Nah, teman-teman kadang tidak suka yang detail kayak gini karena belajarnya lama, pengennya instan. Nah, ini yang kemudian kadang mau ngasih herba aja susah amat. Ini nyawa manusia. Itu, wong jadi dokter aja untuk praktek 5 tahun, masa dia cuma seminggu terus jadi herbalis, kan hebat banget itu. Makanya kan kadang membuat iri para dokter kan, wong sini sekolahnya miliaran, ratusan juta, situ hanya ikut pelatihan cuma 5 juta, 3 juta 1 minggu sudah menyemat herbalis kan gitu. Nah, ini saya kalau ini nggak bisa, nggak ada yang namanya orang hebat itu instan, itu nggak ada. Semua melalui proses itu. Nah, ini saya sampaikan penting karena ini lagi muncul kembali dengan nyawa. Dan ingat, dari hasil yang kita data lidah seluruh masyarakat Indonesia selama 20 tahun ya, ini data kita 20 tahun, itu hampir sebagian besar lidah orang Indonesia itu pucat, sudah jarang gerak, kurang daging, pucat, kurang gizi, mau kurang gizi itu nggak enak gitu. Nah, itu kemudian obat yang beredar sudah dingin, makanannya sudah dingin, nah itu banyak sekali tidak selesai sebenarnya kasus itu karena pola makan dan pola gerak yang keliru, terus obatnya keliru lagi kan. Begitu dikasih sabu-sabu, sayur buah. Nah, ya. Itu masalah, Bu. Masya Allah ya. Jadi Pak Puji ini dokter plus sebenarnya lebih jago banget ini daripada seorang dokter. Ya biasa aja. Karena dia harus melihat sisi kemanusiaannya itu holistik, ya artinya menyeluruh. Ya. Nah, untuk teman-teman ya, kita tutup sampai di sini. Jazakallah khair Pak Puji, mudah-mudahan ilmunya barokah dunia akhirat. Pak Puji sehat-sehat terus, jadi bisa tetap ngajarin kita. Dikembalikan lagi kepada panitia, monggo Mas Dwi silakan. Ya. Terima kasih Pak Puji, terima kasih Dokter Ina. Terima kasih. Insyaallah luar biasa materi yang di-sharing hari ini, mudah-mudahan bertambah wawasan kita. Seperti yang disampaikan oleh Pak Puji bahwa untuk belajar herbal tidak bisa dalam waktu cepat ya. Beliau saja bertahun-tahun sampai memahami satu masalah. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kegiatan kita sudah berjalan dengan lancar hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih untuk Pak Puji selaku narasumber dan Dr. Ine selaku moderator. Untuk itu kita sama-sama tutup kegiatan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Akhirul kalam dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Puji. Terima kasih Pak Puji.